المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alimul ulama, segenap para asatidz, para kiai, para tuan-tuan guru sekalian. Alhamdulillah hadir tengah-tengah kita, yakni Abuya Abdul Wahid. Mudah-mudahan kita doakan kita semua bisa bayar utang kepada Allah. Amin. Guru kita Bapak Ustadz Muhammad, Bapak Ustadz Maman Sulaiman, orang tua kita yakni Bapak Haji Mapasule, Bapak Haji Darus, orang tua kita Bapak Rosid, tokoh masyarakat kita ini asli bukan KW. Jadi Bapak Haji Sukirman atau Bapak Haji Manto yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Maptu Majlis Mari Bersatu Bapak Didi yang alhamdulillah istiqomah, Ketua RT 04 Bapak Arifin, segenap para orang tua sekalian, segenap para jamaah hadirin, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Wabil khusus kepada segenap panitia yang katanya dari subuh udah masang tenda. Subhanallah sampai maghrib tadi, subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan jasa pengorbanan beliau-beliau semua, mudah-mudahan kita dan beliau mereka semua dimasukkan dalam surga Allah. Amin. Yang masang son dimasukkan surga beserta son sistemnya. Amin. Yang masang tenda dimasukin surga bersama tenda-tenda besi sama lampu neonnya. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tadi emang sekarang ini wabah begitu luar biasa, terutama gara-gara satu yang paling dahsyat, wabah COVID-19 menyerang semuanya, bahkan sampai kita sangat-sangat merasakan terserang kantong-kantong kita sekalian. Benar gak? Gila duit kenceng amat dijawabnya. Hadirin yang berbahagia, tetap bagaimanapun duduk kita ini merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah, suatu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentumnya kita peringatin Maulid Nabi karena kita cinta Nabi. Bentuk kecintaan Nabi kita duduk di taman Raudhatun, taman daripada taman surga, namanya Majlis Taklim Maptu. Makanya ntar kalau masuk surga udah dilis Maptu, Majlis Taklim Maptu masuk surga, ada tuh daftar listnya. Tapi saya yakin yang dipanggil duluan malaikat ketuanya. Ya kan kita bang ikut bang, ketua masuk surga kita masuk, alhamdulillah. Ketua masuk neraka kita masuk surga, kita ngapain ikut? Tapi saya yakin beliau ikhlas karena Allah. Amin. Tempat ini adalah suatu kenikmatan, Raudhatun min Riyadil Jinan, taman daripada taman surga. Dalam hadis Rasulullah, taman surga itu ada dua. Dalam doa kita, satu kuburan, Raudhatun min Riyadil Jinan, kuburan, supaya kuburan jadi taman surga. Yang kedua, taman-taman majlis taklim, majlis zikir, majlis menuntut ilmu, Raudhatun min Riyadil Jinan. Oleh karena itulah
kenikmatan yang Allah berikan saat ini kita duduk, sebagaimana malaikat membentangkan sayapnya di tengah-tengah kita, menurunkan rahmat Allah kepada kita, membuat hati kita tenang. Saking tenangnya, utang besok nggak dipikirin. Bayangin aja itu, anteng duduk. Kenapa? Alhamdulillah paling anteng duduk di depan. Jeruk ada, salad ada, bayangin aja, rokok ada, kopi mantap, rokok gratis, potongan kita sekalian. Nikmat saudara. Apa ya ini? Jangan dianggap sepele. Rasa cinta kita, pengorbanan ini adalah bagian daripada amalan takwa. Apa konsekuensi daripada amalan takwa ini? Saya mengajak nih, kita kan maaf, kita ama agama kagak paham, ama ulama rasanya kita jauh, ama majlis taklim rasanya ogah-ogahan. Benar apa kagak? Kenapa? Karena kita orang-orang bermasalah. Kita kan orang-orangnya kagak jelas semua ini, bener gak? Kalau orang jelas mah begini, kalau ditanya masuk surga, yakin? Coba orang sini, Bapak yakin masuk surga? Kok yakin masuk surga? Yakin? Bener? Yakin masuk surga? Luar biasa embo ini. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga belum tentu, masuk neraka ogah. Potongan kita. Lalu bagaimana? Kita harus meyakini cara dan ilmu harus kita ketahui. Apa yang menjadi dasar, fondasi, asas bagi kita dalam berkeyakinan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, kata Allah. Dan bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan perlu kalian ketahui, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini kita duduk, amalan takwa, bagian daripada. Salat kita amalan daripada takwa. Zikir kita amalan daripada takwa. Puasa kita amalan daripada takwa. Haji umroh kita amalan bagian daripada takwa. Duduk kita di majlis taklim ini walaupun beragam cara, metode, bentuknya. Ada yang sila mantap, 10 menit senderan, 10 menit ke depan cari yang adem, 10 menit kemudian belonjoran. Ngapa bang? Rematik kambuh. Ngapa bang Haji? Asam urat kambuh. Ngapa Po Haji? Maklum, kaki ini udah lama kepake. Cakep. Kenapa? Walaupun gaya kita macam-macam, tapi ini bagian daripada amal takwa. Annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang takwa. Ulama menjelaskan kebersamaan Allah bersama kita orang-orang yang takwa dalam bentuk al-hifziyah, al-lutfiyah, dalam bentuk pemeliharaan, penjagaan, perlindungan Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, wallahu waliyul muttaqin, Allah sebagai pelindung orang-orang yang bertakwa. Mana bentuk daripada perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah, saudara? Mau kita akui atau tidak, mau kita sadari atau tidak, dari dulu sejak kita lahir mengucapkan di azanin asyhadu alla ilaha illallah. Walaupun di antara kita ada bapaknya yang kori, saking senangnya anak lahir, korinya luar biasa, suaranya melengking. Selesai diajanin anak sawan. Sampai saat ini alhamdulillah iman Islam masih melekat di dalam diri kita. Ini bentuk pemeliharaan, penjagaan Allah. Kenapa? Ada di antara orang Islam waktu subuh dia beriman kepada Allah, zuhur murtad. Ada apa tidak?
Ada apa tidak? Ada. Zuhur dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Asar dia dibaiat masuk agama kafir. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Kenapa? Berarti dia tidak mendapatkan penjagaan pemeliharaan Allah. Tapi kita di sini, suku tamu di sini dijaga iman dan Islamnya. Amin ya robbal. Nah itu mau disadarin apa kagak juga, mau kita akui apa kagak, Allah menjaga kita, Allah memelihara kita. Dulu 2006 Desember Aceh luar biasa, tsunami, tumbenan perahu main ke daratan, tumbenan gantian mobil main ke lautan, tumbenan. Bayangin aja, di Jogja gempa luar biasa, rumah pada terbelah, Jablay lagi main aur-auran. Bayangin itu. Yang untung belum dibayar, akhirnya gratis semua itu. Saya yakin yang ketawa ini sono. Untung. Saudara, aur-auran. Nah bayangin aja, Lombok yang namanya kita ngukur tanah diem baik, kita patokin tanah diem baik. Lah ini tanah bergeser, tower sampai ikutan. Nah bayangin, rumah ngikut juga. Bayangin itu. Bayangin, banjir bandang belum lama Lebak, santen saya bures luar biasa. Bahkan belum lama di gempa kemarin di mana tuh? Palu. Bayangin Palu aja gempa. Emang pantes sih, kenapa? Martil. Tapi saudara, beda. Ada Palu malaikat Zabaniyah namanya Godam. Sekali kita dipukul, ringsek, hancur, angus. Tuh. Palu tukang paku, bengkok. Palu dokter kecil banget. Dipukul nih dengkul kita. Bayangin, sekali pukul 2 juta. Luar biasa. 2 kali pukul 4 juta. Mahal bener. Saudara, di Palu gempa, tapi di suku tamu Palu gempa, orang suku tamu ngopi pokok di pos RT. Bayangin itu. Artinya apa? Aman. Artinya apa? Tenang. Siapa yang memberikan kenikmatan tenang aman di suku tamu? Siapa yang menjaga harta benda kita? Jiwa kita, istri kita, anak kita, mobil kita, rumah kita, motor kita masih utuh, tidak terjadi apa-apa. Bencana di sini, siapa yang menjaga? Siapa yang bentengin? Karena Allah menjaga kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Kenapa Allah menjaga kita? Rupanya kita masih demen maulid. Rupanya kita masih ngaji. Rupanya kita masih sedekah. Kita bikin majlis taklim, walaupun seringkali banyak yang majlis taklim pada berantem. Lu bayangin aja. Lu bener banget itu. Kita masih ada sedekah. Alhamdulillah, menyantuni janda-janda tua, apalagi yang muda duluan. Amal-amal soleh ini yang menyebabkan Allah membentengi suku tamu. Berarti kalau gitu gimana sikap kita? Kalau ngaji, kalau memang kita yakini Allah bentengin kita, ngaji jangan ragu-ragu. Sedekah, korbanin. Ngaji, korbanin waktunya. Al-Barokah, datengin. Kenapa? Allah jaga kita. Semakin Allah menjaga kita, kalau kita pengen dijaga, sering-seringlah kita untuk ke masjid. Sering-seringlah kita ke majlis taklim. Sering-seringlah kita silaturahmi. Sering-seringlah kita berbuat amal saleh. Kenapa? Karena ayatnya
wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Maka takwa menjadi wasilah perantara. Duduk kita ini menjadi perantara. Cinta kita kepada Nabi menjadi perantara. Yang sedekah minuman menjadi perantara. Yang sedekah kerupuk menjadi perantara. Jangan dianggap enteng kerupuk. Emang enteng dia, bobot pahalanya besar. Di antara makanan yang paling cepat habis duluan kerupuk. Pinter Pak RT ini, supaya banyak pahala bagaimana? Tapi disukain sama orang-orang. Apa ininya? Kerupuk. Dibeli sekarung. Coba bayangin aja. Coba sekarung salak dibawa di motor, lah lumayan. Kalau sekarang salak aja atau ubi aja 30 kilo, lah kerupuk seprapat, bayarnya sekarang. Habis digarsin sama kita semua, luar biasa. Bahkan kalau mama pulang bawa tisu, nenteng kerupuk. Kadang-kadang hilang kellernya. Or Pak RT, tapi jarir. Kenapa? Biar pahala. Makanya Pak RT banyak pengorbanan. Kenapa? Keller pada habis di rumah. Saudara, demi apa? Supaya kita dilindungi oleh Allah, supaya kita dijaga oleh Allah. Bagaimana suku tamu supaya tidak terjadi gempa, tidak terjadi banjir bandang, bahkan COVID corona tidak masuk suku tamu. Silahkan kalau ke Cikumpa, lewatin maksudnya. Bagaimana caranya? Hidupkan kayak gini amalan kita ini. Hidupkan majlis taklim. Makanya kalau ketika ngaji, wah amalan takwa supaya jaga gempa, tidak terjadi tsunami, rajin ngajinya. Begitu. Masalahnya kita tahu ayat, tapi ayat tidak menjadi dasar pedoman bagi kita. Betul apa tidak? Sehingga tidak melahirkan keyakinan dalam diri kita. Bagaimana mau beramal? Yakin aja kagak. Kadang-kadang lebih yakin status kita daripada Al-Quran. Betul apa tidak? Bikin status mikirnya luar biasa. Luar biasa. Pendapat orang luar biasa. Pendapat profesor luar biasa. Tapi kenapa Al-Quran yang sudah Allah jaminkan, Allah janjikan, itu merupakan kebenaran yang akan menyelamatkan kita, kita abaikan begitu saja. Ada apa masalahnya? Qurannya yang salah? Tidak, Quran benar. Firman Allah yang salah? Allah maha benar. Yang salah adalah cara kita berpikir, cara kita memahami. Kenapa bisa begitu? Karena kebodohan kita. Kenapa bisa begitu? Karena jawabannya kita nggak mau duduk di majlis taklim, nggak mau duduk dengan ulama, nggak mau duduk dengan orang-orang soleh, nggak mau duduk dengan orang-orang yang paham dalam hal itu. Itu masalahnya, saudara. Bahkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Setiap kita ini punya masalah. Mungkin rumah tangga kurang harmonis. Mungkin, tapi saya pastikan setiap kita mengalami kurang harmonis. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Kadang-kadang dalam kehidupan kita piring terbang, sendok terbang. Ada nggak ngalamin gitu? Tiba-tiba martil ngantem TV, ada nggak? Ada. Kipas angin lagi fungsi ngademin, tentunya hancur dibanting, ada nggak? Ada. Kadang-kadang suami pulang ngojek, tau-taunya istri pidato luar biasa. Saking luar biasanya, akhirnya suami bunuh diri saat itu. Luar biasa. Inilah fenomena kehidupan dalam rumah tangga, dalam ekonomi kita. Tadi saya katakan, yang menjerit bukan cuma mulut. Kenapa mulut bisa menjerit? Karena kantong ikut menjerit. Benar, saudara. Itu masalah kita. Bahkan anak sakit, BPJS kagak berlaku. Kalau ke rumah sakit harus COVID, harus kontrak COVID. Padahal cuma bengek COVID, kutilan COVID, panoan COVID, bayangin bisulan COVID. Nah, semuanya diukur rata sama COVID.
Kenapa saudara? Sehingga kita tidak percaya dengan sistem pemerintah yang ada. Kenapa bisa begini? Kenapa masalah bertubi-tubi yang kita alami saudara? Apakah masalah itu dari kita? Bukan saudara, ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita menghadapi masalah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setiap kita diberikan ujian. Ujian menjadi masalah bagi kita. Bagaimana sikap kita menghadapi? Itulah yang terpenting saudara. Kalau kita bukan ahli ngaji, kita bukan ahli ke masjid, kita bukan ahli kebaikan, memandang masalah, ya Allah, rumah saya, tangga saya hancur baur. Ya Allah, anak saya pada sakit. Anak pertama bengek, anak kedua korengan, anak ketiga kutilan, anak keempat udah Senin Kemis napasnya. Ya Allah, tetangga kagak akur sama saya ya Allah. RT kalau melihat saya, mukanya diputer-puter. Ya Allah, masyarakat sudah tidak mau ingin ngobrol sama saya. Saya punya masalah ya Allah. Kalau kurang iman, dia mengatakan mati lebih baik daripada hidup. Betul apa tidak? Betul. Yang jawab betul itu yang ngalamin sudah. Nah, ketahuan. Coba saya tanya, betul apa tidak? Betul. Lebih banyak lagi dia rupanya yang ngalamin. Betul apa tidak? Betul. Semuanya ngalamin. Frustasi kita hidup, kerjaan di PHK, bahkan kerja di PHK yang mau kerja lebih apa? Kagak diterima. Saudara, zaman kondisi begini, bagaimana? Mati lebih baik daripada hidup. Saudara, malaikat lewat, doanya begitu, dikedet, ditarik, jadi alhamdulillah. Gua nggak perlu daftarin lu yang minta, dikedet sama malaikat dijoret, selesai. Luar biasa. Mati, ketika mati apa tidak ketemu dengan masalah saudara? Apa tidak ketemu dengan masalah? Masalah lebih besar daripada di alam dunia. Apa masalahnya? Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada ahli mabok, ahli narkoba, man rabbuka? Kata dia, bekam. Man nabiyuka? Kata dia, pil koplo. Wa madinuka? Estasi. Wama imamuka? Anggur merah. Wama kiblatuka? Topi miring. Waman ihwanuka? Topi mencelek. Bayangin, gak bisa jawab pertanyaan. Apa itu bukan masalah? Apa itu bukan masalah? Masalah lebih besar saudara. Kuburan cuma dua, nikmat kubur, siksa kubur. Kalau kita ahli ngaji, saya yakin yang duduk di sini akan mendapatkan nikmat kubur. Amin. Makanya, pengen dapat nikmat kubur? Jangan pulang. Pengen dapat nikmat kubur? Dengerin. Pengen dapat nikmat kubur? Jangan pulang, dengerin sampai selesai. Pengen siksa kubur? Pulang karena. Bayangin saudara, cuma dua, nikmat apa siksa? Apa raudhah min riyadil jinan atau hufrah min fahriniron? Bayangin. Apa ini bukan masalah? Lebih besar masalahnya. Karena kuburan merupakan tempat pembalasan. Gak betah di kuburan ya Allah. Udah gak betah saya. Yang nemenin Munkar Nakir, Munkar Nakir, Munkar Nakir. Padahal teman saya ada Denny, ada Febri, ada Gali. Mana dia semua? Tidak ada saudara. Siksaan setiap hari sampai menunggu hari kebangkitan. Ya Allah, cepetin hari kebangkitan ya Allah. Saya sudah tidak kuat dengan masalah yang saya hadapi. Ketika dibangkitkan, apakah tidak menghadapi masalah saudara? Lebih besar masalah daripada alam kubur. Kenapa? Kita akan digiring pada mahsyar. Matahari dekat sejengkal. Ada yang kelelep dengan keringatnya, ada yang kelelep sampai kepala, ada yang kelelep sampai perut, ada yang kelelep. Itu tergantung amal-amal kita. Setiap kita telanjang bugil tanpa sehelai apapun. Kita melihat perempuan bugil, kagak ada nafsu, mikirin nasib kita. Perempuan melihat kita bugil, tidak ada nafsu. Jangankan begitu, tetangga nggak ngeh. Ama anak boro-boro mikirin nasib kita aja kagak jelas.
Masalah lebih besar dari alam kubur. Ya Allah, cepatin padang mahsyar ya Allah. Sampai masalah terbesar kita adalah masuk ke dalam api neraka. Na'udzu. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi masalah di alam dunia? Masalah tidak akan hilang, saudara. Tapi caranya adalah kita sikapi dengan takwa kepada Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Ini amalan kita. Ngaji kita istiqomahin, zikir kita istiqomahin, kita berbuat baik kita istiqomahin, kita sedekah kita istiqomahin. Berarti kalau begitu orang Islam diajak oleh Allah supaya bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kalau diajak bahagia dunia dan akhirat, mestinya kita sebagai orang-orang yang semangat. Ketika Mas Didi WA untuk ngaji malam Sabtu, subhanallah, berarti saya harus semangat. Kalau bisa saya datang jam 4 asar. Bayangin, ngaji habis Isya jam 4 udah datang. Ngapain? Diomelin opini di rumah. Biasa sekretariat rupanya. Saudara, luar biasa. Saudara hadirin yang berbahagia. Berarti kalau begitu ayat ini menjadi dasar membangun spiritualitas kita, membangun sebagai motivasi kita, karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan, kebaikan yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa. Karena itu ketika Maulid Nabi, disitulah kita ungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi yang luar biasa. Ketika hadir di majelis taklim, kita harus semangat dan istiqomah. Kita harus hidupkan syiar di lingkungan suku tamu ini. Kenapa? Karena Islam tidak ada jaminan di lingkungan suku tamu ini. Tapi Islam tetap ada suku tamu selama kita punya semangat untuk menghidupkan syiar-syiar Islam di lingkungan suku tamu ini. Takbir! Luar biasa, semangat SPI saya. Saudara, ini harus kita pahami bersama. Sekarang ini saudara-saudara kita banyak yang sakit. Mungkin secara zahir kita pandang mereka sedih, secara zahir kasihan, tapi di balik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah di dalam hadis qudsiynya, la ukhriju 'abdan min ibadi, aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari hamba-hambaku. Dari mana? Minad dunya, daripada dunia, berarti mengalami kematian. Terus bagaimana? Allah menginginkan, uridu an aghfirallahu, aku menginginkan mengampuni dosa-dosa hamba ini. Dengan cara apa? Naqastu min sayyi amali, aku kurangi keburukan-keburukan amalnya, aku kurangi kejahatan-kejahatan perbuatannya, aku kurangi dosa-dosanya. Dengan cara apa? Bisa komen fi jasadi, sakit yang ada di dalam jasad. Covid ada nggak? Penyakit terberat daripada COVID, daripada jantungan, daripada liver adalah stroke, saudara. Bayangin, stroke paling berat penyakit. Kenapa? Segerobak aja udah nggak sanggup, apalagi stroke. Saya juga bingung itu. Saudara, harus kita paham. Rupanya sakit ini Allah menginginkan tathiron, mensucikan badannya dari amal-amal perbuatan yang tidak baik, saudara. Lalu apa lagi? Wa ma yusibuhu, Allah berikan musibah. Insyaallah. Musibah, apa musibah? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Covid tidak menyenangkan, betul atau tidak? Kopi menyenangkan tidak? Oh, luar biasa. Kopi. Saudara, apa yang tidak menyenangkan dalam hati kita? Musibah. Musibah bukan cuma longsor, banjir, bukan. Tapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Itulah yang dikatakan musibah. Allah berikan musibah. Kenapa? Karena Allah ingin menghapuskan dosa dan kesalahan di dalam jasad kita. Watat bidikin birizki, Allah sempitkan rezekinya. Berangkat pagi, pulang sore, tarikan cuma 2 orang, itu pun ngutang. Ya Allah,
Kelihatannya rame di warung kopi, anak muda semuanya. Bayangin, kasbon. Bayangin saudara, yang kaya makin kaya, yang miskin makin mati aja. Ini bikin rezeki, sempitkan rezeki kita. Bayangin, yang rezekinya dari politik karena dibatasin duitnya sedikit, karena rezekinya dari pembangunan akhirnya di stop pembangunan karena COVID-19, nganggur. Jadi tukang kopi. Yang lagi kerja enak-enak di ruangan AC cuma nunggu tanda tangan, di PHK, WHF, kerja cuma harus lewat Zoom. Ya Allah, silaturahmi putus, rezeki kita, ya Allah, apalagi yang dituntut harian. Ini musibah yang terjadi saudara-saudara. Rezeki Allah sempitkan, tapi kenapa bagi orang-orang yang beriman harus yakinin itulah cara Allah untuk membersihkan dosa dan kesalahan kita. Lalu apa? Fa'in bakia, apabila masih tersisa dosa dan kesalahan kita, keburukan kita, saudara. Bagaimana? Allah syaddatu alaih indal maut. Allah persulit kematiannya. Bayangin, dimasukin rumah sakit, alat udah nyantol semuanya, bahkan anak-anaknya, ya Allah Pak Ustadz doain yang terbaik untuk orang tua saya, tapi hatinya lebih cenderung untuk biar orang tua saya mati. Itu udah nggak tega, udah nggak tega, koma berminggu, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi jangan salah, di balik itu semua syaddatu alaih, Allah beratkan kematiannya. Rupanya Allah ingin membersihkan dosa dan kesalahannya. Subhanallah. Hingga apa? Hatta yalqani wala sayyat alaih. Hingga bertemu Allah. Kita akan bertemu Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Amin. Ya Rabbah. Untung apa tidak? Untung apa tidak? Kena sakit untung apa tidak? Kena musibah untung apa tidak? Lagi bokeh untung apa tidak? Untung apa tidak? Kenapa? Karena kita akan dibersihkan dosa dan kesalahan supaya menghadap Allah dengan keadaan bersih. Bahagia apa tidak? Senang apa tidak? Kalau kita ingin bahagia, ingin senang, bokeh saban hari. Sakit saban hari sampai mati. Hadisnya begitu bang. Gue nggak ngarang-ngarang. Tapi sebaliknya sudah. Wa izzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaanku dan keagunganku. Apa kata Allah? Aku tidak mengeluarkan seorang hamba dari dunia ini, tapi aku tidak ingin mengampuni dosa dan kesalahannya, melainkan wafaituhu, aku sempurnakan kebaikannya. Yang mengorbankan tenaganya dari pagi, disempurnain pahalanya, amin. Yang mengorbankan tenda, disempurnain kebaikannya, amin. Yang masang song, disempurnain kebaikannya, amin. Yang duduk di sini, disempurnain pahalanya, amin. Melainkan pada saat itu, bagaimana kesempurnaannya? Bisihatin fi jasadi, Allah sehatkan jasadnya, amin. Ya Rabbal, supaya apa? Bisa maulid Nabi, amin. Supaya apa? Bisa memamurkan masjid dan musola, amin. Supaya apa? Menghidupkan syiar Islam, amin. Ya Rabbal, amin. Ini saudara. Apalagi saudara, lalu Allah wasikan, Allah luaskan, Allah lapangkan rezekinya, dan Allah berikan pemeliharaan keamanan dari musibah. Itulah Allah tidak ingin ampunin, tapi Allah sempurnakan kebaikannya, amin. Ya Rabbal, terakhir hawantu alaih, aku mudahkan dia indal maut,
ketika sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Untung kita, Bang, masalah yang kita hadapi ini Allah masih berikan pertolongan, Allah masih jaga. Kenapa? Karena kita masih mau mengorbankan keperingatan Maulid Nabi, karena mau kita ingin menghidupkan syiar Islam. Guru-guru kita rela tanpa dibayar pun. Kenapa? Semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Hidup itu ama redo, cuma redo doang kuncinya. Kayak kita redo, miskin redo, selamat dunia akhirat. Yang jadi masalah kayak redo, miskin kagak redo, jadi masalah. Akhirnya gimana nutupin kemiskinan? Ngutang. Padahal gak mampu kita bayar. Betul apa tidak? Banyak sekarang yang menawarkan, FIF menawarkan, Adira menawarkan, Columbus menawarkan, Columbia menawarkan, Spektra menawarkan. Bahkan di pengajian ditawari utang tanpa anggunan. Luar biasa, saudara. Tapi kalau kita ridho, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, disitulah rupanya pertolongan Allah akan turun kepada kita. Amin ya Rabbal. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadis, satu hadis dari baginda Rasul, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lewat hadis qudsi. Disitulah bahwa kita hidup sebagai seorang muslim yang intinya dalam firman Allah, kalau kita mau diberikan jalan keluar dari kesulitan, kalau kita mau dibentengin oleh Allah dari musibah, kalau kita ingin diselamatkan dari api neraka, kalau kita ini ingin selalu mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, semangat ngaji, semangat kita 5 waktu, semangat berbuat baik, semangat sedekah dan lain sebagainya, walaupun dengan kekurangan yang segala adanya. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan doanya dalam beliau, kata beliau, wafiqna li ta'ah. Ya Allah, tolongi kami untuk taat kepadamu ya Allah. Bagaimana setelah kita taat banyak cacat dan kekurangan? Wa atmin taksirona, sempurnakan kekurangan kami ya Allah. Amal kami banyak cacatnya, amal kami banyak dosanya. Ya Allah, kalau dosa hapus, kalau memang kebaikan sempurnakan atas kekurangannya ya Allah. Yang terakhir kata Imam Ghazali, taqabbal minna, terima amal ibadah kami ya Allah. Itu resepnya saudara. Kalau kita betul-betul menjunjung Al-Quran, kita kembali kepada Al-Quran, itulah jalan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Saya tanya, semangat untuk ngaji? Semangat untuk ngaji? Semangat untuk menghidupkan syiar Islam? Semangat kita berbuat kebaikan? Mari, inilah cara, inilah satu-satunya sebagai amalan takwa yang kita selamat dunia dan akhirat. Benar datang dari Allah, salah datang dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang tadi barangkali kata Kiai mau hadir, barangkali karena kebetulan bentrok malam Sabtu di kediaman beliau pun ada kegiatan zikir guru kita bersama Kiai Haji Selamat Effendi. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya sebagai yang mengisi daripada setiap malam Sabtu, terkadang saya nggak bisa hadir. Alhamdulillah saudara kita, guru kita bisa hadir, Buya Wahid. Alhamdulillah, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya salah dan khilaf lebih banyak dari saya, kesesatan pasti lebih banyak karena kebodohan saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Benar datang dari Allah, salah datang dari saya pribadi. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.